termasuk dari sistem pendidikan kita tidak menggunakan sistem pendidikan Islam. Dari Islam. Sistem yang bersumber pada bagaimana agar sekolah itu hanya untuk mencari keuntungan. Sekolah dijadikan hanya sekedar untuk berbisnis. Nah, kalau kita ingin sebut bahasa globalnya ya kapitalisme. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap sabar. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tidak hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asik sekali lagi. Ustaz, Tapi sedih sekali lagi. iya nih Ustaz. Ada apa ini? Ya Ustaz, menyanyi kayak menghibur diri, tapi di kepala ini berkecamuk pikiran saya. Tapi tambah sedih kayaknya, nggak terhibur. Kayaknya seperti itu Ustaz. Apa saya salah milih lagu ini? Kayaknya bisa jadi Pak. Atau lagunya jangan-jangan ada yang mengena di hati Mas Andi? Iya. Gini Pak Rahmat, aduh, gimana ya saya ceritain? Gak apa-apa Mas, kita. Saya ini mikirin adik saya ini. Iya. Di saat mau sekolah, tahu sendiri lah Pak Ustaz, kerjaan sudah nggak tetap, ya kan? Pemasukan nggak ada, biaya sekolah semakin meningkat Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Apakah memang harus seperti ini pendidikan kita Pak Ustaz hari ini? Bayangkanlah, begitu mahal yang harus saya bayar, tetapi ketika saya menitipkan adik saya Pak Ustaz, ya saya nggak bisa percaya seutuhnya gitu Pak Ustaz. Pada sekolah, pada gurunya. Karena lihat sendiri sekarang kan, dengan kondisi yang sekarang justru anak-anak ini, ya kayak nggak bisa terkendali nih Pak Ustaz. Gimana nih Pak Ustaz? Iya. Jadi kalau saya lihat dari permasalahan yang Mas Andri alami sekarang ini, ya, kayaknya adik Mas Andri ini putus sekolah atau kayak gimana? Iya, beliau ini sempat putus sekolah ceritanya. Iya, bukan lebih. Tapi ya saya sebagai kakak tentu, ya namanya kakak Pak Guru ya, tetap pengen memberikan yang terbaik lah untuk adik saya. Tapi memang faktanya seperti itu Pak Guru. Saya sangat susah mencari sekolah itu yang memang yang murah gitu Pak Guru. Apalagi pada saat PPDB sekarang kan, penerimaan peserta didik baru sekarang ini, kayaknya memang ada sistem-sistem zonasi misalnya kayak gitu kan. Iya benar. Yang pada faktanya nggak tahu juga itu konsennya kemana gitu Pak Guru. Iya. Sebenarnya dalam PPDB sekarang ini itu ada beberapa metode ya untuk penerimaan siswa baru. PPDB, peserta didik baru juga. Ada yang zonasi, ada yang afirmasi, ada yang prestasi juga. Nah, memang dalam lapangan itu, fakta realitanya di lapangan itu, yang sering terjadi permasalahan itu yang sistem zonasi ini.
Karena zonasi ini tujuannya sebenarnya memang tapi sepertinya belum siap untuk menerima perubahan seperti itu. Gitu ya? Betul Pak Guru. Ya, ketidaksiapan itu juga bukan dari kami sebagai wali murid gitu Pak Guru. Iya. Tapi memang secara regulasi yang berjalan sekarang itu juga tidak siap Pak Guru. Nah bagi kami yang miskin ini Pak Ustadz, ya Pak Guru, itu sangat terasa. Ya mungkin bagi orang yang kaya ya, mohon maaf nih, saya baca-baca berita di Omnibus Law itu, Ombudsman itu, baca berita di Ombudsman itu ya, itu diduga orang-orang kaya ya Pak Guru ya, mungkin melakukan ya, jalan pintas Pak Guru. Itu Pak Ustadz mengerti maksud saya jalan pintas itu bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Nah, dari fakta yang Mas Andre ceritakan tadi ya, intinya pendidikan kita hari ini ya udah mulai dari PPDB, sistem zonasi, biaya yang mahal dan seterusnya. Nah, tentu kita perlu bertanya ada apa, karena ini kasus seperti ini berulang-ulang kan, setiap Juli, Agustus itu menjadi masalah bagi orang tua, menjadi masalah besar. Pengennya orang tua itu anaknya itu bisa sekolah yang berkualitas, tapi biayanya mahal. Ya, kalau kita lihat juga memang apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, apa betul-betul memang seperti itu ya. Tapi memang ya terjadi hari ini, gitu kan. Dengan kualitas pendidikan kita, ya yang tadi mahal, kemudian yang murah itu memang sangat ada gapnya Pak Guru. Iya. Gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua wali atau kakak dari adik saya ini itu bingung untuk menentukan adik saya ini sekolah di mana. Di satu sisi mau sekolah yang bagus mahal, kemudian di satu sisi mau sekolah yang murah ya tahu sendiri Pak Guru. Kita di rumah sudah betul-betul mendidik dia, mengarahkan dia untuk jadi anak yang soleh, gitu kan. Tapi ketika di sekolah dia ketemu lagi kawan-kawannya yang ya main game online, bahkan ada yang judi online, kemudian ada yang bahkan minum mabuk-mabukan, gitu kan. Atau bahkan lagi ada yang viral itu mabuk kecubung, gitu kan. Nah, ini, aduh, saya itu kalau membayangkannya maka tidak ada kata-kata ini kecuali saya akan bernyanyi Pak Guru. Iya. Lagu tadi. Lagu tadi, Pak Ustaz. Sangat menggambarkan. Sangat menggambarkan. Ya kalau seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, memang ya sistem pendidikan kita sekarang ini mengalami masalah yang sangat kompleks, mulai dari internalnya sendiri dan juga dari luarnya gitu, menyumbangkan bahkan bahwasanya pendidikan itu berorientasi pada siswa gitu kan. Tapi sepanjang pengamatan saya sebagai pelaku dalam dunia pendidikan itu malah tidak ada orientasinya ke siswa. Hanya siswa itu apa yang bahasa saya juga nih. Hanya siswa itu tidak ada arahnya, tidak ada terarah lagi. Bahkan setingkat sekolah menengah, kalau kita bandingkan dengan masa-masa kita waktu sekolah dulu, kita itu mungkin di SD kelas 1, kelas 2 itu udah pasti sekali lah membaca. Ini sudah tingkat lanjut pun masih terbata-bata, bahkan tidak pasti dalam membaca ini. Ya, membaca buku. Gimana kita mengharapkan ke depannya? Padahal remaja ini ya, peserta didik ini kan masih umuran remaja. Remaja ini kan aset bangsa, gitu, yang harus kita selamatkan. Arahnya itu harus kita tentukan. Ya, artinya kan cita-cita bangsa ini nggak tercapai kan. Salah satu cita-citanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau pakai tadi justru nggak cerdas. Iya. Apalagi tadi kata Mas Andri ada remaja yang mabuk-mabukan, yang mabuk kecubung atau mabuk oplosan atau mabuk apapun lah, intinya mabuk, itu tidak mencerdaskan artinya. Jadi pendidikan yang diharapkan itu mengubah karakter anak-anak kita justru tidak dapat. Why pertanyaannya, kenapa? Ini perlu kita jawab. Kalau saya lihat sih faktor utamanya itu karena sistem yang diterapkan hari ini, termasuk dari sistem pendidikan kita tidak menggunakan sistem pendidikan Islam. Dari Islam. Sistem yang bersumber pada bagaimana agar sekolah itu hanya untuk mencari keuntungan. Sekolah dijadikan hanya sekedar untuk berbisnis. Nah, kalau kita ingin sebut bahasa globalnya ya kapitalisme. Jadi pendidikan pun sudah dimasuki oleh sistem kapitalisme. Bagaimana sekolah itu bisa
agar sekolah itu, siswa itu hanya diambil untuk mendapatkan uangnya saja. Ya, Benar. saya sepakat sekali dengan Pak Ustadz. Jadi wajar kalau kita bayar mahal ya Pak Guru, tapi hasil yang kami dapat tuh nggak terlalu nampak. Iya Mungkin benar. adik saya betul-betul merasakan deh ya, begitu Saya turut perhatian. Ya. begitu adik saya tersiksa ketika sekolah Pak Ustadz. Jadi di rumah saya sering ya berdiskusi dengan dia tentang keimanan, bagaimana menjadi seorang muslim yang baik gitu kan. Tapi di sekolah itu adik bisa menceritakan gimana susahnya hari ini dalam sistem kapitalis kata Pak Ustadz tadi, itu betul-betul pengaruh kawan-kawan yang dalam tanda kutip tidak soleh tadi, yang jahat tadi banyak sekali ya. Mohon maaf dulu Pak Guru juga Kak. Ya. Kebetulan kemarin pas masih sekolah di SMP sebelumnya itu memang banyak sekali teman-teman saya itu yang berarti sudah kecanduan merokok yang berlebihan, ada juga yang merokok, ada yang juga yang mabuk seperti itu. Mungkin ada tanggapannya dari Pak Ustadz juga sama Pak Guru juga. Itu kebanyakan orang tua sekarang itu menganggap bahwa pendidikan hanya ada di sekolah saja, tapi tidak ada di rumah. Mereka tidak melihatnya dari rumah terlebih dahulu, atau mungkin ada tanggapan lain dari Pak Ustadz dan Pak Guru terkait hal tersebut. Apakah perlu dididik dari orang tua terlebih dahulu atau diserahkan saja ke sekolah begitu? Ya, kalau dalam Islam pendidikan pertama itu di rumah. Madrasatul ula. Pendidikan pertama itu ada di rumah. Kewajiban daripada orang tuanya itu seharusnya. Nah, tapi kalau merasa orang tua itu nggak sanggup karena kesibukannya, maka orang tua wajib mencarikan guru atau mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya. Nah, tapi kan tadi kata Mas Andri tadi, mau mencari sekolah yang terbaik dibatasi oleh biaya. Itu yang jadi masalah hari ini. Nah, kalau kita lihat sistem pendidikan Islam itu menghasilkan orang-orang yang bersahsiah Islam. Sahsiah Islam itu artinya orang yang berkepribadian Islam, pemikirannya Islam, sikapnya juga Islam. Nggak akan ada tuh yang mabuk-mabukan, ngerokok, apalagi pacaran ya, kayak remaja hari ini, itu nggak ada. Bagi pendidikannya nggak berhasil. Makanya kita perlu ya, kembali kepada sistem pendidikan Islam yang gratis, berkualitas, menghasilkan orang-orang seperti Imam Syafi'i, seperti Abbas Ibn Firnas yang bikin pesawat, gitu kan, seperti Ibn Sina yang menghasilkan didikan ilmu kedokteran dan seterusnya. Mereka semua sekolah dengan gratis, nah, tapi berkualitas, menghasilkan orang-orang yang hebat, yang kata Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat. Nah, kalau hari ini, generasi hari ini, mereka bukan jadi pelopor kebaikan, tapi bisa jadi pengekor kerusakan. Nah, itu jadi pendidikan itu sama sekali nggak ngaruh. Nah, di situ parahnya. Ya, saya menarik tadi yang Ustadz sampaikan itu, sistem pendidikan ini berlandaskan bisnis ya, berorientasi bisnisnya. Jadi yang mau saya sampaikan tadi ya seperti itu. Jadi katanya pendidikan sekarang itu orientasinya ke siswa. Padahal sebenarnya ya, dalam praktek itu benar apa yang dikatakan Pak Ustadz, orientasi itu ke bisnis ya, Mas Andi. Oh gitu ya Pak Guru ya. Iya, bahkan memang iya, seperti sengaja dijauhkan dari Islam. Ini sedikit cerita ya, saya tidak menyebutkan label atau nama atau tempat ini. Memang ada, pernah saya bertutur kata, bercerita dengan salah satu guru agama kan. Nah, bahkan itu dihilangkan bahwasanya Islam itu yang paling benar itu. Lagi dalam buku paket itu memang belum saya cek juga bukunya itu, tapi beliau bercerita seperti itu. Pasukannya yang menaklukkan Konstantinopel itu Ustaz Muhammad Al-Fatih ya. Nah, menaklukkan Konstantinopel itu dibantu oleh pasukan salib ada. Pasukan salib atau pokoknya yang non-muslim gitu. Itu tutur kata dari ceritanya dari guru agama itu. Walaupun saya belum cek juga bukunya seperti apa. Teksnya itu. Oh, makanya dia dengan Islam sendiri yang Iya, dia pokoknya dia berusaha untuk menjauhkan dari Islam, mereduksi Islam itu sendiri. Nah, itu saya bingung nih, yang bikin buku agama siapa nih? Orang Islam apa tidak nih gitu. Iya, padahal Islam itu harusnya menjadi solusi ya.
menjadi problem solving. Tapi kalau seperti itu justru akan bikin anak-anak didiknya semakin rusak, moralnya segala macam. Semakin menganggap Islam itu terbelakang gitu. Kalau mereka berpikiran pendidikan Islam, dalam bayangannya itu menjadi ustadz ngajar ngaji di musola kayak gitu aja kan. Padahal kalau kita buka lebih dalam lagi, kita berikan mereka fakta-fakta sejarah bahwasanya Islam itu pernah memimpin dunia seperti ini, maka mereka itu kebanyakan tertarik. Nah, itu tugas Pak Guru. Iya. Tapi gini Pak Guru, Pak Ustadz, Ya, nah. ya kami sebagai wali murid ya, itu bingung, betul-betul bingung Pak Guru, Pak Ustadz. Betul-betul bingung gitu. Memang kami menitipkan anak, menitipkan adik ke sekolah itu harapan itu biar menjadi orang yang pinter gitu kan, yang berkepribadian baik gitu kan. Nah, tadi menarik disampaikan Pak Ustadz, di dalam Islam itu ternyata tujuan pendidikan itu ialah saksya Islam Ustadz ya, kepribadian Islam. Ya. Artinya selama hari ini kami sebagai wali murid menyekolahkan adik kami dan seterusnya itu untuk sekolah dalam sistem yang sekarang, maka kayaknya sulit Pak Ustadz ya, untuk mendapatkan orang-orang yang berkepribadian tadi. Mungkin gimana nih Pak Ustadz? Iya, kalau kita lihat fakta ya, banyak video-video viral kita di TikTok dan di Instagram. Ketika wawancara ke anak-anak sekolah itu mereka nggak bisa jawab, bahkan rukun Islam tuh nggak bisa jawab. Salah-salah kita ya Pak Ustadz ya. rukun iman juga apalagi gitu kan. Itu Ustaz, kemarin itu pernah Muhammad ya Ustaz ya, dilihat bahkan Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ditanya mereka itu bahwa siapa Nabi setelah Nabi Isa, Nabi terakhir. Mereka banyak nggak bisa jawab. Ada bisa jawab ya? Iya. Coba tes dulu. Coba ada dulu. Nah, Nabi siapa yang pernah dibakar api? Siapa lagi? Ini malu-malu penjaga nih. Kita lihat ingin bukti hasil pendidikan. Nah, ini hasil pendidikan. Seperti itu. Pendidikan. Sekarang saya juga putus sekolah sama Ustaz. Ya, pergaulan saya juga Ustaz. Saya tuh pengen sekali Ustaz seperti ini, ikut ke pengajian Ustaz, menambah pengalaman seperti yang Ustaz bilang tadi, Nabi yang dibakar kan saya kurang pembelajaran ke sana Ustaz. Ya, itu sekolah karena biaya tadi ya. Aduh, deh. Ya. Jadi kembali lagi ke salah satu yang menyumbangkan masalah besar itu kenakalan remaja. Banyak ya anak-anak itu sekarang yang terjebak dalam pergaulan bebas, padahal masih di bawah umur. Walaupun di atas umur pun pergaulan bebas itu sebenarnya tidak boleh juga ya Pak Ustadz ya. Yeah. Jadi ada yang kalau di daerah-daerah kita ini yang paling viral itu ya, apa istilah, ngetrip. Jadi anak-anak itu nyetop bus di jalan, terus ikut, bukan minta duit ya, ini dia ngikut bus itu entah kemana tujuannya. Nah nanti dari sana nyari bus lagi balik ke sini. Nah itu kan kayak kurang kerjaan gitu. Yang lebih parahnya lagi itu apa? Game online ini. Game online. Jadi kalau ya ternyata tidak. Apa hubungannya? Iya, karena game itu kan simbol-simbol banyak. Walaupun tidak bisa baca, tapi dia pasti bisa main game. Gitu. Dan game itu luar biasa menghabiskan waktunya. Ya. Kecanduan game itu luar biasa. Ya, Pak Guru sebagai pendidik ya, saya mau tanya dulu. Ya. Kira-kira sudah nyerah atau gimana dengan kelakuan siswa-siswanya? Waduh. Bisa nggak kira-kira mengubah mereka? Saya itu pernah mencoba metode yang saya terapkan ketika saya mengaji dengan guru saya di luar persekolahan ini ya. Saya coba terapkan di sekolah. Mereka tuh antusias. Mulai saya menceritakan bagaimana kisah-kisah heroiknya Muhammad Al-Fatih, gimana kisah-kisah penemu-penemu di dalam dunia Islam gitu kan. Nah, mereka antusias. Kayaknya mereka tuh lebih tertarik di sana. Berarti intinya ada harapan ketika mereka Insya Allah ada harapan itu, ya. mereka bisa berubah. Karena semua mindset sebenarnya fitrahnya adalah menjadi orang baik. Nah, termasuk adik kita Thomas ya. Thomas.
Kalau memang tadi udah punya niat untuk ngaji, ya nggak apa-apa nggak sekolah gitu kan, tapi kewajiban kita itu adalah menuntut ilmu agama Islam itu yang utama. Tapi cara lingkungan saya kan Ustaz dan Pak Guru juga, lingkungan saya itu termasuk yang saya ceritakan tadi, ada yang mabuk, ada yang merokok. Nah, cara atau solusi untuk keluar dari lingkungan tersebut itu bagaimana? Karena saya itu agak sulit meninggalkan teman-teman saya yang ibaratnya sudah sefrekuensi terus mau lebih lagi gitu saja. Enak. Ya, itu bagaimana tuh? Ya ini mumpung Muharram. Muharram ini bulan hijrah. Iya benar. Jadi ya antum harus hijrah. Hijrah itu memang memerlukan pengorbanan. Antum harus kehilangan teman-teman antum. Apalagi teman-teman yang tadi nggak baik semua ya. Nah, satu sisi antum pasti nggak akan bisa mengubah mereka. Ada dua pilihan. Kita bisa mengubah mereka atau kita yang terubah oleh mereka. Nah, tapi faktanya mungkin antum belum kuat untuk bisa mengubah mereka. Nah, maka solusinya antum harus meninggalkan mereka. Ini juga hijrah. Meninggalkan circle yang buruk itu, memilih circle yang baik. Nah, karena untuk bisa menjadi orang baik itu salah satunya adalah banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu kata Opik. Ya, Dan Pak kata Ustaz. Ustadz, Pak Guru, Pak Ustadz, tentu harapan kami sebagai wali ya, harapannya bagaimana kita obrolan kita hari ini ya, mudah-mudahan kita ini bisa mendapatkan pendidikan ya, pendidikan yang memang tujuannya tadi untuk menjadikan peserta didik itu memiliki tasbih Islam. Mungkin harapannya nanti kami mudah-mudahan Pak Guru nih, sebagai praktisi pendidikan bisa membantu nih Pak Guru mengawali dari sekolah, gitu kan, mengawali mewakili kami ya, mewakili kami sebagai wali gitu kan, untuk ke depan mudah-mudahan kami bisa merasakan ya pendidikan yang masuk Pak Ustadz tadi Pak Ustadz ya, yang memang mencerdaskan, menjadikan anak-anak didik ini anak-anak yang soleh gitu kan. Bahkan tadi kata Pak Guru ya, menjadi pejuang ya, seperti Muhammad Al-Fatih itu, Masya Allah, itu cita-cita kami sebagai orang tua. Nah, biar Pak Ustadz ini kan, biar Pemas lebih semangat Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran bagaimana kejayaannya pendidikan Islam, masa silam yang pernah berjaya gitu. Iya. Jadi kalau kita bandingkan kejayaan Islam dengan Eropa pada saat itu, Eropa itu dikenalnya sebagai masa kedaulatan, sedangkan kita sudah masa keemasan. Jadi kita udah punya lampu-lampu jalanan, mereka masih gelap, bahkan jalan-jalannya masih becek. Kalau jalan kaki itu terpelosok, kaki kan jelek jalannya. Sedangkan kita udah aspal, itu salah satu bedanya. Terus kita punya perpustakaan namanya Baitul Hikmah. Masya Allah di situ ada ribuan buku, ratusan ribu buku bahkan. Sedangkan di Eropa sedikit bukunya. Bahkan orang-orang Barat itu belajar filsafat, matematika, kimia itu ke orang-orang Islam. Maka mereka terpaksa harus belajar bahasa Arab itu. Karena sumber pendidikan itu ada pada Islam. Iya, bahkan universitas pertama itu dari Islam ya biasanya. Nah, maka itu luar biasa. Kenapa seperti itu ya? Karena dulu Islam itu diterapkan bukan hanya dalam ibadah ritual, bukan hanya dalam sholat, tapi semuanya. Itu yang kita rindukan hari ini. Nah, kenapa pendidikan mahal, ruwet dan segala macam? Karena tadi negara kita ini nggak menggunakan Islam. Mereka justru menjauhi Islam. Bahkan kan kalau di sekolah itu ada ekskul rohis namanya. Itu sengaja dia dijauhkan. Pernah dibuat stigma kalau itu haram sekolah dan segala macam. Iya benar. Ada itu solusi. Ibaratnya gini, saya pernah nolong kucing gitu kan di atas lempeng yang tinggi gitu kan. Saya mau tolong, dia marah, dia cakar tangan saya. Padahal maksud saya itu mau tolong. Nah kita ini sebagai ustadz ini ingin menyampaikan kepada umat, kepada pemerintah bahwa inilah solusinya itu kembali kepada Islam. Tapi kita dianggap tadi bukan untuk menolong, tapi ingin menyakiti kan seperti kucing tadi. Hanya kita yang dicakar, kita yang dituduh radikal dan seterusnya. Nah, padahal solusi terbaiknya kembali kepada Islam kafah. Nah itu Mas Andri. Berarti ada harapan ya, ada harapan insya Allah ke depan. Yang penting adiknya ini ada kemauan untuk belajar. Gitu. Berarti dek, kakak juga harus semangat lah mencari uang. Ya Pak Ustadz, tadi kan kita nyanyi-nyanyi nih, kita Ustadz bisa ikut nyanyi juga, menghibur adik saya yang lagu ini bisa laser ulangi. Wah, Pak Guru bisa laser ulangi? Pas itu. Laser ulangi. Mimpi adalah kunci